kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu meminta satu anak untuk berdoa. Ya, Angel, silakan. Makasih Angel. Baik, sebelum kita dari pelajaran, kita nyanyi dulu satu lagu. Ya, lagu apa? Garuda Pancasila. Semua tahu Garuda Pancasila kan? Tahu. Garuda Pancasila, aju maju. Baik, kita panggil kita semua. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, semua absen dulu. Kita kelas mana? Ya, bukan. Siapa yang tidak hadir ini hari ini? 2 orang ibu. Satu-satu. Julia Mone dengan Habu Mone ibu. Alasannya apa? Satu ibu. Oh, itu sakit kan? Iya. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Sebelum Ibu masuk dalam materi kebutuhan manusia, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu kelangkaan? Ya, silakan ya Shirley. Kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang Kasih kita tentang dulu ya Shirley. Bahwa kebutuhan kita setiap hari selalu ada. Kebutuhan ini yang menunjang kita punya kelangsungan hidup. Maka hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan supaya kamu mengerti kira-kira apa-apa saja yang bisa dan selalu kita butuhkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu akan tayangkan gambar dan kamu akan memperhatikannya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kamu mampu mengklasifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Lalu yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil pekerjaan masalah. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut kepada materi kebutuhan manusia, ini ada Ibu tayangkan gambar. Kamu bisa lihat tidak ini? Gambar yang pertama apa? Buku. Gambar yang pertama buku PS. Lalu yang kedua handphone. Jadi itu adalah termasuk gambar tentang alat penuas kebutuhan manusia. Jadi kita manusia ini kita kan punya kebutuhan, dan kebutuhan kita itu dapat dipenuhi apabila alat-alat kebutuhan kita ada. Misalnya kita sebagai pelajar kita membutuhkan buku pelajaran, buku IPS. Lalu yang berikut lagi kita bisa lihat kalau kita mau berkomunikasi, kamu berkomunikasi dengan orang yang jauh, kamu membutuhkan apa? Telepon. Nah, supaya kita bisa telepon dengan saudara kita, keluarga kita yang jauh. Jadi dengan melihat gambar ini, kita bisa tahu bagaimana kita memanfaatkan alat-alat untuk memenuhi kita punya kebutuhan. Hari ini Ibu akan membagikan kamu dalam 5 kelompok. Jadi nanti kamu akan duduk dalam 5 kelompok, dan 5 kelompok ini Ibu akan kasih lembar diskusi dan LKPD. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, lalu yang kelompok 5 yang ini. Bisa? Bisa. Nah, silakan sudah duduk ke kelompok. Semua sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Ya. Ibu akan membagikan kalian LKPD, lalu mengerjakan soal ada di LKPD.
perhatikan sambil lihat di RKP ini, kamu perhatikan di depan. Di sini ada tentang kebutuhan, penjelasan tentang kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Lalu apabila tidak dipenuhi, maka mempengaruhi kehidupan. Jadi kita punya kebutuhan ini, kalau kita tidak penuhi berarti dia mempengaruhi kita punya kehidupan. Misalnya, yang tadinya kamu makan satu hari 3 kali, lalu kamu bayangkan kalau kamu makan satu hari 1 kali, kira-kira kamu rasa bagaimana? Terganggu tidak kamu punya tubuh? Terganggu. Jadi kebutuhan itu kita harus penuhi. Kalau kita tidak penuhi, maka kamu akan merasa terganggu. Jadi hari ini setelah kita duduk dalam kelompok, materi diskusi yang masing-masing kelompok akan kerjakan, yaitu yang pertama kelompok 1 berdiskusi tentang macam-macam kebutuhan menurut tingkatan dan subjeknya. Lalu yang kedua kelompok 2 yaitu macam-macam kebutuhan menurut waktu dan sifat. Kelompok 3 soal diskusinya yaitu macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan dan hubungannya dengan barang lain. Lalu yang keempat, materi diskusinya itu tentang macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut wujud dan kelangkaan. Lalu yang kelompok 5 itu tentang macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut proses terjadinya. Jadi silakan sudah kamu mulai mengerjakan materi diskusi kamu. Silakan sudah kamu berdiskusi. Masing-masing anggota kelompok sudah mulai ke kelompok masing-masing. Ya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kamu kerjakan tadi. Ya, Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. A. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar bisa hidup layak dan lain sebagainya. Sekian dan demikian. kita beri tentang kelompok 2. Ingat di kelompok 2. Ya, silakan Robi. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh, dan sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kebutuhan manusia berdasarkan waktunya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat itu dan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Kita pindah di kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang siap untuk membacakan? Ya, silakan Robi. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan dan hubungannya dengan barang lain. Menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk. Ya, kita pindah ke kelompok 4. Saya Ibu. Ya, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Soalnya macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut wujud dan kelangkaannya. Jawabannya barang pertama barang ekonomi, udara dan air. Sekian dan terima kasih atas hasil diskusi kami kelompok 4. Ya, kita
selalu ada. Dia punya jumlahnya terbatas. Jadi setelah kita tahu dari materi yang tadi kita belajar bersama, kira-kira sampai yang bisa memulai kesimpulan. Ya, silakan Ustaz. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ustaz. Tadi yang kita mau membuat kesimpulan. Ya, silakan Feli. Kita miliki dapat melakukan skala prioritas dalam penggunaannya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Kesimpulan dari teman berdua ini, yang pertama itu dari Ustaz bilang tentang pengertian kebutuhan. Jadi kebutuhan itu suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Oh ya, saya sebagai pelajar, saya uang 10.000 ini saya lebih baik beli buku dan buku daripada saya pergi pulsa. Sampai di sini dulu materi kita. Di PR kamu lihat di LKPD, kamu kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Lalu minggu depan kamu belajar tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Jadi sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, satu orang berdoa dulu. Ya, silakan. Izinkanlah saya berdua ini dengan ajaran. Terima kasih. Angel, ingat minggu depan kita ketemu kembali dengan materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kemudian tolong kerjakan soal-soal yang ada di LKPD.